Pemirsa, polisi menetapkan seorang pria berinisial S sebagai tersangka baru kasus penganiayaan David yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat di Dirjen Pajak. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Tersangka S berperan sebagai pihak yang mengamini dan memprovokasi tersangka Mario yang berniat menganiaya korban. Tersangka S jugalah yang merekam video penganiayaan terhadap David yang kemudian viral. Oke. Sangka yang kedua yaitu saudara SL alias S yang waktu itu pernah kami sampaikan sebagai saksi, telah kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka, dan saat ini di Polres Metro Jakarta Selatan masih berlangsung pemeriksaan saudara S sebagai tersangka. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi Satrio, tersangka penganiayaan David. Rafael Alun Trisambodo telah diberhentikan sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Sri Mulyani mengatakan pencopotan itu dilakukan untuk memaksimalkan pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo. Dia juga meminta penyelidikan atas pelanggaran disiplin ayah Mario Dandi tersebut. Dasar pencopotannya adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Sri Mulyani juga meminta Irjen Kementerian Keuangan memverifikasi aset harta kekayaan dari Rafael Alun Trisambodo. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo meminta maaf kepada keluarga David, PBNU, dan GP Ansor atas perbuatan anaknya yang bernama Mario Dandi Satrio. Perbuatan Mario itu membuat anak pengurus GP Ansor masuk ruang ICU. Selain itu, ayah Mario yang merupakan pejabat pajak menyadari perbuatan anaknya salah sehingga merugikan orang lain dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia pun menyatakan akan menghormati proses hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, orang tua Mario Dandi Satrio, pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, minta maaf atas perbuatan anaknya yang menyebabkan anak pejabat GP Ansor masuk ICU. Rafael juga siap diperiksa terkait harta kekayaannya yang capai puluhan miliar rupiah. Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kemenko Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, meminta maaf kepada keluarga David, PBNU, dan GP Ansor atas perbuatan anaknya yang bernama Mario Dandi Satrio. Perbuatan Mario itu membuat anak pengurus GP Ansor masuk ruang ICU. Selain itu, ayah Mario yang merupakan pejabat pajak menyadari perbuatan anaknya salah sehingga merugikan orang lain dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia pun menyatakan akan menghormati proses hukum yang berlaku.
Rafael Alun Trisambodo juga meminta maaf kepada Kementerian Keuangan karena perbuatan anaknya berpotensi menurunkan institusi tempat Rafael bekerja. Rafael juga mengaku siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaannya yang mencapai puluhan miliar rupiah. Saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah lebih. Sebagian besar harta kekayaan. Pemirsa, sementara itu menurut situs LHKPN, hampir 50% pegawai Kementerian Keuangan yang hingga kini belum menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Dari jumlah itu, 50% diantaranya adalah pejabat di lingkungan Ditjen Pajak. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak ternyata ikut menyeret institusi Ditjen Pajak. Pasalnya, sejumlah harta yang dimilikinya belum dilaporkan. Dan setelah ditelusuri, nyatanya banyak pejabat di Ditjen Pajak yang lalai dalam menyetor LHKPN. Menurut situs lhkpn.kpk.go.id, terungkap bahwa total ada 13.885 pegawai Kemenko belum setor LHKPN di tahun 2023 ini. Dan 50% diantaranya adalah pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. Sementara itu, data tingkat kepatuhan lapor pajak tahun 2022 menurun jauh dari tahun sebelumnya. Tercatat hanya 37,40% pejabat Kementerian Keuangan yang melaporkan LHKPN-nya. Sementara untuk tahun ini lebih dari 50% sudah melaporkan LHKPN-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kasus kekerasan Mario dan gaya hidup mewahnya membuka tabir banyak pegawai pajak tidak melaporkan harta kekayaan. Dan untuk membahas lebih lengkapnya, kami telah terhubung dengan Director Center of Economic and Law Studies atau Selios, Bima Yudhistira. Selamat sore, Mas Bima. Selamat sore. Baik, Mas Bima, ini ada data yang menunjukkan bahwa 50% atau setengah dari pegawai DJP belum melaporkan LHKPN-nya. Menurut Anda seperti apa? Ada ironi seperti ini? Iya, sebenarnya kan LHKPN itu kan bisa jadi kewajiban karena melekat ada sanksi-sanksi apabila ada pegawai di instansi pemerintah, apalagi ini kan Kementerian Keuangan spesifiknya adalah Ditjen Pajak. Itu ada sanksi mulai dari sanksi pemotongan tunjangan, sampai kemudian ada pemecatan gitu ya, pemberhentian secara sepihak dari sisi pemerintah. Jadi sebenarnya kalau bicara LHKPN sanksi sudah cukup keras. Nah, dengan adanya kasus sekarang oknum yang ada di Ditjen Pajak ini sebenarnya bisa membuka tabir, membuka evaluasi, membuka investigasi yang jauh lebih luas lagi, bukan hanya kepada Kementerian Keuangan, tapi juga pegawai di instansi kementerian lembaga lainnya. Bagaimana kepatuhan terhadap LHKPN, apakah juga kemudian pembayaran pajaknya, sumber dananya adalah sumber dana yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini tidak cukup kerja-kerja dari inspektorat di kementerian tertentu, tapi juga bekerja sama dengan PPATK, KPK dan BPK untuk mengungkap apakah sumber keuangan, terutama yang belum dilaporkan di dalam LHKPN, ini adalah sumber keuangan yang berasal itu dari aliran dana yang sah, entah warisan atau kemudian dari gaji, tunjangan, atau dia terlibat dalam praktek-praktek misalnya dugaan korupsi, pencucian uang. Nah ini bisa meluas kemana-mana, jadi ini merupakan puncak gunung es. Karena kita juga melihat ya, bahwa saat ini sedang musim melaporkan SPT pajak gitu, masyarakat diminta melaporkan hartanya, pendapatannya, laporan pajaknya. Tapi begitu pegawai pajaknya bermasalah, tentu ini akan menjadi trust issues atau isu kepercayaan. Baik, berarti apakah hal ini merupakan cerminan
bahwa pelaporan LHKPN di negara kita lemah karena institusi terkaitnya saja hanya setengahnya yang melaporkan. Iya, jadi ini bisa menjadi presiden buruk. Jadi ada dua hal. Yang pertama, tidak melaporkan LHKPN dan itu fatal. Yang kedua, kalaupun melaporkan tapi dia understatement atau di bawah dari angka real yang harusnya dilaporkan. Nah, dari situ saja itu sudah jadi permasalahan. Jadi kalau kita bisa pilih ada inspektorat yang mengejar soal LHKPN yang belum dilaporkan. Langsung saja ada ancaman-ancaman untuk misalnya pemotongan gaji, tunjangan, sehingga ada efek jeraknya. Tapi ada Karena kalau sanksi dilihat, tertulisnya tidak sih Mas Bima sebenarnya? Oh ya ada kan ada step, ada tahapannya, mulai dari sanksi sampai pemotongan tadi ya, tunjangan, dan terakhir itu adalah pemberhentian. Jadi LHKPN ini tidak bisa dianggap enteng, ini masalah yang cukup serius. Berarti penerapannya tidak maksimal? Ya, Karena selama ini kepatuhannya, aturan sudah ada belum soal sanksi LHKPN? Ada. Ya, sistemnya ada nggak? Gitu, untuk penegakan itu ada. Nah, tapi kalau misalkan bicara soal kepatuhannya, nah ini yang menjadi catatan bahwa publik juga harus mendorong pemerintah transparan, akuntabel terhadap hartanya dari para pegawai sebelum ya meminta masyarakat dan pengusaha untuk melaporkan harta di dalam SPT. Harusnya logikanya seperti itu. Ada teladan lah dari pemerintah. Kalau Anda melihat sendiri dari kasus ini yang melibatkan pegawai atau pejabat dari DJB begitu ya, dan akhirnya membuat pejabat ini dicopot. Nah, ada catatan dari Anda? Ya, tentu ini kan praktek arogansi di tengah masyarakat sekarang ini, sebagian ya anak muda terutama kan, kalau kita bicara anak muda. Ini si tersangka dapat warisan dari orang tuanya atau harta yang dipakai adalah harta dari orang tuanya. Sementara banyak anak muda, Indonesia salah satu negara dengan tingkat pengangguran muda tertinggi se-ASEAN. 16% pemuda kita, 18-24 tahun, itu menganggur. Kalau enggak kerja tapi jam kerjanya dikurangi karena masih terdampak oleh pandemi kemarin. Jadi banyak sekarang ini lulusan-lulusan dari SMK, lulusan perguruan tinggi, susah cari kerja, pendapatannya juga pas-pasan, tidak sedikit yang terjerat pinjaman online, apalagi disuruh bayar pajak kan begitu ya, uangnya dari mana? Sementara kita melihat kelakuan anak-anak pejabat memamerkan harta kekayaan yang sumbernya belum jelas. Nah, menurut saya ini arogansi seperti ini harus benar-benar dievaluasi. Orang tuanya pun yang bekerja di institusi pemerintah, ini sudah tepat yang dilakukan, tapi belum cukup hanya dengan memberhentikan. Tapi apa juga seharusnya Mas Bima kalau belum cukup? Ya harus diberhentikan bukan hanya jabatannya, tapi juga gaji dan tunjangan yang melekat. Jadi ada skorsing, ada efek jerak, dan usut ini ke dalam penegakan apabila ya uang yang didapatkan dari harta yang 50-an lebih miliar tadi didapatkan dengan jalan-jalan yang melanggar hukum. Nah, itu sekarang yang harus dilakukan. Untuk penelusuran kekayaan Rafael yang informasi tidak semuanya dilaporkan. Ya, tentu ini tadi melibatkan PPATK, melibatkan KPK untuk membentuk tim melakukan penelusuran, tentu bersama Inspektorat Kementerian Keuangan, sehingga ini tuntas. Orang tua itu bisa mendapatkan kekayaan sebesar itu, punya bisnis sampingan, apakah kalau dia punya bisnis sampingan konflik tidak dengan konflik kepentingan? Jadi kan lucu ya kalau ada pegawai pajak gitu, kemudian punya bisnis sampingan, bagaimana ketaatan bisnis sampingan itu dalam membayar pajak? Itu pun juga akan jadi pertanyaan berikutnya. Jadi ini saya kira harus diperluas investigasinya. Ini hanya satu dari oknum yang mungkin harus dilihat apakah hampir sama meskipun belum menelan korban ya dalam bentuk dalam pamer Instagram harta atau pelaku penganiayaan. Mas Bima yang juga anak dari Rafael ini ya, ini sering sekali menunjukkan flexing begitu, memamerkan kekayaan yang dia punya. Sebenarnya orang-orang yang seperti ini ingin seperti apa sih? Apakah memang perlu untuk memamerkan kekayaan? Ya, inilah fenomena media sosial juga membutuhkan orang untuk tampil, eksis, mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Sebenarnya sebatas itu, mendapatkan pengakuan mungkin dari mantan pacarnya, teman-teman dekatnya, gitu, keluarga lainnya. Tapi ini yang perlu dipahami itu. Uangnya dari mana? Udah bekerja belum? Kalau bekerja pun apakah pendapatannya sebanyak itu?
Jadi akhirnya menjadi tanda tanya. Nah, orang kaya yang sebenarnya benar-benar kaya, kemudian dari harta yang memang sudah taat pajak, nggak mungkin dia akan pamer atau flexing sebegitu bebasnya di media sosial. Justru yang hartanya mencurigakan, sumber-sumber keuangannya tidak jelas, itu istrinya, anaknya misalnya, itu yang cenderung memamerkan harta di media sosial. Apalagi Itu yang sebenarnya memang jadi jelas bekerja awal, untuk ya. pemerintah ya Mas Bima ya. Apalagi bekerja oleh pemerintah. Yang bekerja di sektor swasta saya jadi pertanyaan hartanya dari mana? Apalagi yang mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara. Kalau tadi dikatakan Mas Bima harus ada penelusuran penyelesaian masalah yang sudah terjadi, tidak hanya dicopot jabatannya tapi harus dipecat. Lalu apakah ada solusi lain untuk mencegah hal-hal ini terjadi ke depannya, Mas? Ya, saya pikir Kementerian Keuangan ini kan terus melakukan reformasi birokrasi internalnya. Dan ada program yang cukup bagus sebenarnya, yaitu whistleblower. Sehingga ini kita harapkan dari whistleblower ini, kalau ada staf ataupun atasan, terutama yang bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan, itu terindikasi melakukan suap ataupun tindak pidana korupsi, atau mendapatkan harta yang tidak wajar, gunakanlah sistem whistleblower tadi itu untuk mengungkap. Sehingga ada pengawasan dari rekan kerja. Itu yang sebenarnya harus diaktifkan terus di dalam internal khususnya Kementerian Keuangan. Baik, untuk seperti apa agar masyarakat ini tidak akhirnya memandang remeh dan akhirnya juga terpengaruh tidak melaporkan LHKPN ya akibat contoh yang tidak baik ini, Mas Bima? Ya, saya pikir beginilah, pemerintah juga harus berbenah, tapi masyarakat juga perlu untuk melaporkan SPT-nya ya, kalau masyarakat secara umum, membayar pajaknya juga. Karena apa? Memang ada 1-2 oknum. Tetapi kalau kita lihat, pajak yang kita gunakan pun juga penting bagi perlindungan sosial, dana infrastruktur yang bermanfaat langsung ke masyarakat. Tentu kita harus mengkritisi, mengawasi terus, tapi bukan berarti kita dalam posisi tidak membayar pajak. Saya kira itu juga tidak bijak. Untuk edukasi juga ke masyarakat, Mas Bima, apa sih pentingnya kita untuk membayar pajak dengan baik dan melaporkan LHKPN dengan benar? Ya, kita perlu melaporkan SPT, membayar pajak ya. Itu sebenarnya salah satu tujuannya juga berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Karena bagaimanapun juga negara masih dibutuhkan untuk misalnya melakukan bantuan sosial, melindungi mereka yang terdampak, yang hampir miskin, kemudian memberikan bantuan kepada lansia, juga menjaga stabilitas harga-harga barang, itu juga intervensinya dari anggaran yang pajaknya kita bayarkan. Nah, jadi semoga ini menjadi pelajaran ya, tetapi kemudian tidak sampai menjadi antisipasi gerakan tolak bayar pajak. Nah, saya kira itu nanti juga punya isu lain. Kalau pajak kita nggak bayar, misalnya, efeknya apa? Pemerintah akan berutang lebih besar lagi untuk membiayai pembangunan. Utang siapa yang tanggung? Ujungnya kita juga yang menanggung. Nah, itu konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap pajak. Baik, jadi ternyata banyak manfaatnya pajak untuk kita sendiri juga. Terima kasih banyak Mas Bima Yudhistira atas insight-nya. Selamat sore, salam sehat selalu. Pemirsa, kerusuhan yang dipicu isu penculikan anak terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Papua. Informasinya usai jeda berikut ini.